Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaida Mayangsari. Saya akan mempresentasikan tentang dua materi. Yang pertama itu ada fikih muamalah dan juga ada bank dan lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu adalah fikih muamalah. Fikih muamalah itu adalah sebuah aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik itu secara religius, duniawi, dan juga sosial masyarakat. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dasar muamalah. Jadi yang pertama itu ada sifat dari muamalah itu mubah, lalu yang kedua membawa kemaslahatan dan juga membawa keadilan dan juga keseimbangan. Selanjutnya konsep harta. Jadi konsep harta menurut ulama Hanafiyah itu harta itu adalah segala sesuatu yang berharga yang dapat diambil, disimpan, dan juga dimanfaatkan keberadaannya. Lalu menurut jumhur ulama itu harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan rusaknya dengan menguasainya. Selanjutnya ada jenis-jenis harta. Jadi jenis-jenis harta itu ada yang pertama ada harta mutakawim dan harta gair mutakawim. Yang kedua ada harta ikor dan harta manukul. Yang ketiga ada harta miksil dan kini. Lalu ada harta manukul dan gairin manukul. Selanjutnya ada harta ain dan dain. Lalu ada harta mamluk, mubah dan mahjur dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke konsep akad. Jadi pengertian dari akad itu sendiri, akad adalah sebuah hubungan dan kesepakatan yang di dalamnya itu terdapat qabul, yaitu pernyataan yang sesuai dengan kehendak dari pihak penerima. Selanjutnya kita ke rukun akad. Jadi rukun akad itu ada 3. Yang pertama itu pihak pemberi dan juga penerima harus ada. Lalu yang kedua adanya barang atau suatu hal yang menjadi objek akad. Lalu adanya sigot yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya syarat akad. Jadi syarat akad itu segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad. Lalu ada juga segala sesuatu yang disyaratkan syar'a untuk menjamin keabsahan akad dan pelaksanaan akad itu sendiri. Selanjutnya jenis-jenis akad. Jenis-jenis akad itu ada berbagai macam. Di sini saya sebutkan yang pertama itu dibagi menjadi berdasarkan ketentuan syar'a, lalu berdasarkan penamaannya, berdasarkan maksud dan tujuan akad, dan berdasarkan zatnya. Selanjutnya ke khiyar. Nah, khiyar itu adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena di dalamnya adanya cacat pada suatu objek barang tersebut. Selanjutnya syarat khiyar. Nah, jadi syarat khiyar itu ada 2, yaitu yang pertama penjual dan pembeli yang melakukan sepakat, dan yang kedua pada barangnya itu memiliki cacat yang menjadi alasan untuk dikembalikan. Selanjutnya ada macam-macam khiyar. Macam-macam khiyar itu ada 3. Yang pertama itu khiyar majelis, lalu kedua khiyar syarat, dan yang ketiga khiyar taib. Nah, lalu selanjutnya ada hal yang membuat berakhirnya akad. Jadi berakhirnya akad itu terjadi apabila yang pertama ketika akad tersebut rusak, yang kedua adanya unsur-unsur khiyar, lalu pembatalan akad secara sepihak, lalu tidak memungkinkan terjadinya akad, dan yang terakhir itu masa dari akad itu telah berakhir. Selanjutnya yaitu pengertian riba. Jadi pengertian riba itu sendiri, riba itu adalah suatu hal yang diharamkan di dalam bank syariah. Nah, jadi riba itu adalah suatu tambahan atau melebihkan jumlah pinjaman saat akan dikembalikan. Jadi pinjaman pokok yang dikembalikan itu ditambah dengan nilai yang telah ditentukan oleh si pemberi pinjaman. Nah, lalu selanjutnya itu ada macam-macam riba. Nah, macam-macam riba itu ada riba fadil, ada riba nasi'ah, ada
riba qard, ada riba jahiliyah, dan juga ada riba yar. Nah, yang pertama itu yang akan kita bahas yaitu riba fad. Nah, jadi riba fad itu adalah kegiatan jual beli yang mana di dalamnya itu mengandung unsur riba pada barang sejenis. Nah, lalu ada riba nasi'ah. Jadi riba nasi'ah ini itu adalah menjual barang dengan sejenisnya, tetapi pada salah satunya itu lebih banyak dengan pembayaran di akhir. Lalu ada riba qard. Nah, riba qard itu adalah di mana adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman hutang piutang. Selanjutnya ada riba jahiliyah, yaitu adalah adanya tambahan nilai hutang dikarenakan adanya tambahan yang diberikan karena temponya itu sudah lewat jatuh tempo. Selanjutnya ada bayat, yaitu adalah transaksi yang tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran ketika seseorang berpisah dari tempat akad jual beli tersebut. Selanjutnya yaitu adalah bank dan lembaga keuangan syariah. Yang pertama-tama itu ada pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jadi bank itu adalah suatu badan usaha yang fungsi utamanya itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, dan juga dalam bentuk produk-produk bank lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat banyak. Selanjutnya itu ada bank syariah. Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu tentang dasar hukum perbankan. Jadi bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya hampir sama seperti bank umum, tetapi berlandaskan atau berdasarkan pada prinsip syariah yang di dalamnya itu melaksanakan kegiatan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu selanjutnya kita akan ke prinsip-prinsip bank syariah. Nah, jadi prinsip-prinsip bank syariah itu ada yang pertama itu prinsip keadilan, lalu ada prinsip kesederajatan, dan ada prinsip ketentraman. Dilihat dari prinsip keadilan, yaitu tercermin dari pembagian bagi hasil itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Lalu ada prinsip kesederajatan, yaitu yang dimaksud itu adalah posisi nasabah baik yang sebagai penyimpan dana maupun peminjam dana itu diposisikan sama, tidak dibeda-bedakan. Lalu ada prinsip ketentraman. Jadi dalam produk bank syariah itu menganut prinsip-prinsip syariah, sehingga ini membuat kenyamanan bagi umat muslim. Selanjutnya kita ke produk-produk perbankan syariah. Yang pertama itu dibagi lagi menjadi, yang pertama ada penghimpunan dana. Jadi di penghimpunan dana itu produknya itu ada wadiah dan juga ada investasi. Lalu yang kedua itu ada penyaluran dana. Jadi di penyaluran dana ini itu dibagi lagi. Yang pertama itu ada yang memakai prinsip jual beli, itu produknya ada murabahah, ada salam, ada istisna. Lalu yang kedua itu memakai prinsip sewa ijaroh, dan yang ketiga itu menggunakan prinsip bagi hasil. Itu dibagi lagi produknya menjadi musyarakah dan juga mudarabah. Selanjutnya itu ada jasa perbankan juga. Nah, di jasa perbankan ini ada al-sarf dan juga ada ijaroh. Untuk al-sarf sendiri itu merupakan jual beli valuta dengan valuta lainnya. Hal ini itu dilakukan sebagai penukaran, penambahan, dan juga penghindaran dari kehilangan. Selanjutnya itu ada perbedaan bank konvensional dan juga bank syariah. Nah, jadi perbedaannya itu yang pertama itu dilihat dari segi hukum. Kalau bank konvensional itu menggunakan hukum positif pada umumnya, lalu kalau bank syariah itu menggunakan hukum Islam dan juga menggunakan hukum positif.
dilihat dari sisi investasinya. Kalau bank konvensional itu kita diperbolehkan untuk meminjam dana untuk usaha yang diizinkan dalam hukum positif itu sendiri. Tetapi jika misalnya usaha tersebut dianggap tidak halal, maka tetap diperbolehkan di bank konvensional selama itu tidak melenceng dari hukum positif. Nah, kalau di bank syariah itu seseorang dapat meminjam dana usaha jika usaha tersebut itu sudah yang pertama jelas dan juga tentunya halal. Nah, selanjutnya itu dari sisi orientasi. Nah, jadi perbedaannya itu kalau bank syariah itu berorientasi pada profit, kemakmuran, dan juga kebahagiaan. Sedangkan kalau bank konvensional itu hanya mengutamakan profit atau keuntungan. Selanjutnya perbedaan dari pembagian keuntungan. Kalau bank konvensional itu menggunakan prinsip bunga atau yang bisa kita sebut riba, sedangkan bank syariah menggunakan sistem margin atau bagi hasil. Selanjutnya itu perbedaannya itu tercermin pada hubungan antara nasabah dan juga pihak bank. Jadi kalau di bank konvensional hubungan nasabah dan juga bank itu hanya sebatas debitur dan kreditur, sedangkan dalam bank syariah hubungan nasabah itu sebagai mitra kerja. Selanjutnya itu ada Baitul Mal wa Tamwil atau yang kita kenal dengan BMT. Jadi BMT itu adalah badan usaha mandiri terpadu mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. Selanjutnya pengertian asuransi syariah menurut DSN MUI. Nah, jadi asuransi syariah itu adalah badan usaha yang sifatnya itu saling melindungi, tolong menolong, di mana sejumlah orang itu melakukan investasi tertentu yang nantinya investasi tersebut dapat digunakan saat nasabah tersebut mengalami resiko tertentu yang sebelumnya telah disesuaikan dengan akadnya dengan prinsip syariah. Selanjutnya itu ada pegadaian syariah. Nah, jadi gadai syariah itu adalah jaminan utang dan tujuan gadai itu adalah mendapatkan pelunasan utang melalui harga gadai barang tersebut. Selanjutnya itu ada pasar modal syariah, lalu ada dana pensiun syariah, dan juga ada pasar uang syariah. Selanjutnya kita akan ke perbedaan bank dan non-bank. Nah, jadi pengertian bank sendiri, bank itu adalah lembaga keuangan. Presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.